pembacaan Alkitab hari ini. Kejadian Pasal 46 ayat 1 sampai 34. Yakub pindah ke Mesir. Ayat 1. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya, dan ia tiba di Berseba. Lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Ayat 2. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Jakub, sahutnya. Ya Tuhan. Ayat 3. Lalu firman-Nya, Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Ayat 4. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Ayat 5. Lalu berangkatlah Yakub dari Berseba, dan anak-anak Israel membawa Yakub, ayah mereka, beserta anak dan istri mereka. Dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Ayat 6. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia. Ayat 7. Anak-anak dan cucu-cucunya, laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya dibawanyalah ke Mesir. Ayat 8. Inilah nama-nama Bani Israel yang datang ke Mesir, yakni Yakub beserta keturunannya. Anak sulung Yakub ialah Ruben. Ayat 9. Anak-anak Ruben ialah Henoch, Palu, Hezron, dan Karmi. Ayat 10. Anak-anak Simeon ialah Yamuel, Yamin, Ohad, Yakin, dan Zohar, serta Saul, anak seorang perempuan Kanaan. Ayat 11. Anak-anak Lui ialah Gerson, Kahat, dan Merari. Ayat 12. Anak-anak Yehuda ialah Onan, Shelah, Peres, dan Zira. Tetapi dan Onan mati di tanah Kanaan. Dan anak-anak Peres ialah Hezron dan Hamul. Ayat 13. Anak-anak Isahar ialah Tola, Puah, Ayub, dan Simron. Ayat 14. Anak-anak Zebulun ialah Serit, Ilon, dan Yalil. Ayat 15. Itulah keturunan Li yang melahirkan bagi Yakub di Padan Aram anak-anak lelaki, serta Dina juga anaknya yang perempuan. Jadi seluruhnya, laki-laki dan perempuan, berjumlah 33 jiwa. Ayat 16. Anak-anak Gad ialah Zifion, Hagi, Shuni, Esbon, Eri, Arodi, dan Areli. Ayat Cidezeseci anak-anak Asher ialah Yimna, Yiswa, Yiswi, dan Beria. Serah ialah saudara perempuan mereka. Dan anak-anak Beria ialah Heber dan Malkiel. Ayat 18. Itulah keturunan Zilpa, yakni hamba perempuan yang telah diberikan Laban kepada Li, anaknya perempuan, dan yang melahirkan anak bagi Yakub. Seluruhnya 16 jiwa. Ayat Cidesenovi anak-anak Rohel, istri Yakub, ialah Yusuf dan Benyamin. Ayat 20. Bagi Yusuf lahir Manasya dan Efraim di tanah Mesir, yang dilahirkan baginya oleh Asnat, anak perempuan Potifera, imam di On. Ayat 21. Anak-anak Benyamin ialah Bela, Beher, Ashbel, Gera, Naaman, Ehi, Rosh, Mupim, Hupim, dan Ared. Ayat 22. Itulah keturunan Rahel yang telah lahir bagi Yakub. Seluruhnya berjumlah 14 jiwa. Ayat 23. Anak dan ialah Husim. Ayat Civinci kuatru anak-anak Naftali ialah Yahzel, Guni, Yeser, dan Shilem. Ayat 25. Itulah keturunan Bilha, yakni hamba perempuan yang diberikan Laban kepada Rohel, anaknya yang perempuan dan yang melahirkan Okonok itu bagi Yakub. Seluruhnya berjumlah 7 jiwa. Ayat 26. Semua orang yang tiba di Mesir bersama-sama dengan Yakub, yakni anak-anak kandungnya, dengan tidak terhitung istri anak-anaknya. Seluruhnya berjumlah 66 jiwa.
Ayat 27, anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada 2 orang. Jadi keluarga Yakub yang tiba di Mesir seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Ayat 28, Yakub menyuruh Huda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Goshen menemui ayahnya. Sementara itu sampailah mereka ke tanah Goshen. Ayat 29, lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen, mendapatkan Israel, ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknyalah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Ayat 30, berkatalah Israel kepada Yusuf, sekarang bolehlah aku mati, setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup. Ayat 30. Kemudian berkatalah Yusuf kepada Sadro dan kepada keluarga ayahnya itu, aku mau menghadap Firaun dan memberitahukan kepadanya, saudara-saudaraku dan keluarga ayahku yang tinggal di tanah Kanaan telah datang kepadaku. Ayat 32, orang-orang itu gembala kambing domba, sebab mereka itu pemelihara ternak dan kambing dombanya. Lembu sapinya dan segala miliknya telah dibawa mereka. Ayat 33, apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya, apakah pekerjaanmu? Ayat 34, maka jawablah hambamu ini pemelihara ternak, sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Goshen, sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir.